Di usia 20-an, sebenarnya bukan cuma tentang berapa banyak uang yang kita punya. Karena kebiasaan yang kita bangun hari ini akan menentukan kondisi finansial kita di masa depan. Hai semuanya, nama aku William. Aku udah belajar ngelola uang dari umur 15 tahun. Di usia 20 tahun ini, aku nyadar kalau banyak aset yang berhasil aku kumpulin sekarang itu bukan karena aku udah punya penghasilan yang besar, tapi karena kebiasaan-kebiasaan finansial kecil yang udah aku mulai dari lama. Di video kali ini, aku akan share 5 tips finansial yang penting banget buat dimulai di usia 20-an. Yang pertama, catat pengeluaran. Sebelum kita bisa nabung atau bahkan investasi, kita harus tahu kemana uang kita terpakai. Dari situ, kita bisa evaluasi pengeluaran mana aja yang bisa dikurangi. Sekaligus melihat apakah jumlah tabungan atau investasi kita terus bertambah setiap bulan. Karena, progres kecil apapun bakal memotivasi kita untuk tetap konsisten. Kamu bisa mulai catat pengeluaran pakai Google Sheets atau aplikasi lainnya yang menurutmu paling nyaman. 2. Rutin investasi. Investasi itu kayak kita ngelatih otot. Semakin sering dilatih, maka semakin terbentuk juga otot finansial kita. Untuk mulai investasi, kita nggak perlu nunggu untuk punya uang banyak dulu. Yang paling penting, start dari nominal kecil, asal konsisten. Karena kalau kita mulai sekarang, kita masih punya banyak waktu untuk belajar. Saat nanti earning power kita bertambah, kita udah punya pengalaman dan habit investasi yang udah kebentuk. Selain itu, kalau kita mulai dengan nominal kecil, cost dari kesalahan investasi yang kita buat akan lebih murah dibandingkan apabila duit kita udah banyak. Kalau kalian mau mulai invest tapi masih bingung mulai dari mana, aku udah bahas semuanya di video sebelumnya. Mulai dari mindset, bahkan sampai action plan yang bisa kalian terapin sendiri. Selain itu, biar lebih konsisten, kalian bisa alokasiin budget investasi kalian di awal bulan atau nyalain fitur auto invest di aplikasi investasi yang kalian pakai. 3. Pikir dulu sebelum beli. Kalian pernah nggak belanja cuma gara-gara lagi capek, bosan, stres, atau bahkan pas lagi seneng? Di kondisi kayak tadi, kita lebih gampang tergoda buat beli barang. Apalagi kalau ada diskon atau barang yang viral. Padahal, seringkali excitement dari beli barang-barang baru itu bertahan hanya sebentar. Jadi, sebelum beli sesuatu, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini emang kebutuhan atau cuma keinginan? Kalau emang cuma keinginan atau wants, jangan cepet-cepet check out. Masukin dulu keranjang dan kasih waktu buat mikir. Tulis juga pros and cons-nya supaya keputusan yang kalian bikin lebih rasional. Ngasih jeda sebelum beli bakal ngebantu kita mastiin apakah kita bener-bener butuh atau pengen barang itu atau cuma kebawa emosi sesaat. Aku punya satu aturan simple. Kalau harga barangnya murah, 1-2 hari cukup buat mikirin. Tapi kalau barangnya mahal, aku bisa mikirin selama beberapa minggu atau bahkan sebulan. 4. Learn to say no. Salah satu kata yang paling powerful dalam ngatur uang adalah kata enggak. Bukan berarti kita harus bilang enggak ke semua pengeluaran. Tapi yang paling penting, kita harus tahu kapan untuk bilang enggak ke pengeluaran yang gak sesuai budget. Terutama saat pengeluaran itu cuma karena FOMO, diskon, atau impuls sesaat. Setiap keputusan finansial selalu punya trade-off. Artinya, setiap kali kita bilang iya ke suatu pengeluaran, kita sedang mengorbankan atau sedang menunda tujuan finansial yang lain. Mau itu investasi bulanan, liburan yang lagi kalian pengen, bahkan tujuan-tujuan lain yang lebih besar. Yang paling penting adalah kita pastiin bahwa uang kita kepake buat hal-hal yang emang kita prioritasin. 5. Investasi ke diri sendiri. Di dunia investasi, ada konsep yang namanya asymmetric return. Intinya, kita spend duit sedikit, tetapi potensi return yang kalian dapetin bisa jauh lebih besar. Prinsip yang sama juga berlaku saat kita invest ke diri sendiri. Semakin tinggi skill, value, atau pengalaman yang kita miliki, lebih besar juga peluang kita untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Kalian bisa naikin skill atau bahkan value kalian lewat upgrade diri. Misalnya lewat baca buku atau ikut online course. Selain itu, kalian juga bisa investasi ke alat-alat yang bakal menunjang produktivitas kalian. Misalnya, beli laptop yang kenceng atau beli pakaian yang bisa dipakai bertahun-tahun. Sebenarnya, return itu nggak selalu soal duit. Ada juga return yang berupa mindset, perspektif, atau relasi yang kalian dapetin dari event-event atau pengalaman yang baru.
Dari pengalamanku, traveling ke tempat baru atau ikut volunteer merubah cara kita melihat dunia dan mengambil keputusan di masa depan. Itu tadi adalah 5 habit finansial yang bisa kalian mulai di usia 20-an. Tentunya, kalau nggak pernah dipraktekin dengan konsisten, tips-tips barusan nggak akan ngubah hidup kalian. Setelah nonton video ini, aku harap kalian bisa pilih 1 atau 2 habit yang bisa kalian mulai dan lakukan dengan konsisten. Sekian untuk video kali ini, terima kasih udah menonton.